Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dinar dan Kakak Asisten Praktikum Basis Data. Perkenalkan, saya Reza Lutfi Akbar dengan NIM 235226048 SV 23578. Di sini saya akan mepresentasikan file project saya. Di sini saya membuat sebuah database untuk database film. Terdapat 6 buah tabel di sini. Yang pertama adalah tabel user, yang kedua tabel director, yang ketiga tabel genre, keempat tabel language, kelima tabel movie, dan yang terakhir yang keenam adalah tabel review. Selanjutnya dilakukan insert data ke dalam setiap tabel. Yang pertama dilakukan insert data ke dalam tabel user dengan jumlah 5 data. Pada tabel director dilakukan penambahan 7 data. Pada tabel genre 8 data. Tabel language ada 6 data. Kemudian pada tabel movie ada 24 data, dan yang terakhir pada tabel review ada 26 data. Kemudian pada bagian ini dilakukan pembuatan query kompleks. Query kompleks yang pertama adalah menampilkan film dengan rating rata-rata review. Jadi di sini diambil judul untuk setiap movie dan dilakukan penghitungan rata-rata ratingnya sebagai average rating dari tabel movie. Kemudian dijoinkan dan di group by dengan judulnya. Sehingga jika dijalankan akan menampilkan output judul filmnya dengan rata-rata rating yang diberikan oleh user. Selanjutnya pada query kompleks yang kedua, yaitu menampilkan user yang memberikan review tertinggi untuk setiap film. Jadi di sini diambil username-nya, kemudian judul filmnya, dan juga ratingnya dari review. Dijalankan dan juga digunakan subquery untuk mencari nilai maksimalnya. Jika dijalankan, maka akan muncul tabel yang berisi data username-nya siapa, kemudian judulnya, dan juga ratingnya berapa. Selanjutnya, untuk query kompleks yang ketiga adalah menampilkan film yang direview oleh user tertentu dengan komentar panjang. Dalam hal ini, user yang dipilih adalah user yang memiliki ID 1 dengan panjang komentarnya lebih dari 50. Jika kita jalankan, maka akan menampilkan judul film yang direview oleh user 1 dan komentar yang panjangnya itu lebih dari 50. Selanjutnya, query yang keempat adalah menampilkan film yang tidak direview oleh user tertentu. Dalam hal ini, saya akan menampilkan film yang tidak direview oleh user dengan ID 1. Sehingga yang saya pilih adalah select judul, kemudian dari tabel movie, di mana movie ID-nya ini tidak berada di dalam tabel review yang user ID-nya 1. Sehingga jika dijalankan, akan menghasilkan judul film yang tidak direview oleh user yang memiliki user ID 1 sebanyak 18 data. Dan query kompleks yang terakhir, yang kelima adalah menampilkan direktor yang memiliki film dengan rating tertinggi. Yang diambil dari di sini adalah nama direktornya, kemudian judul film, juga ratingnya dari tabel direktor, kemudian dijoinkan dan menggunakan subquery untuk mengambil nilai maksimal atau maksimum rating dari filmnya. Jika dijalankan, maka akan menghasilkan direktor namanya adalah Martin Scores dengan judulnya ini dan ratingnya 93. Artinya ini adalah film dengan rating tertinggi dengan direktornya Martin Scorsese yang ada pada database. Selanjutnya, pada bagian ini dilakukan pembuatan view. View yang pertama adalah untuk melihat daftar semua film dengan sutradara masing-masing. Di sini dilakukan pembuatan view dengan nama Movies with Directors. Sehingga jika kita jalankan, Movie with Directors ini akan menampilkan view yang berisi judul untuk setiap film dan direktornya siapa. Yang kedua adalah untuk membuat daftar semua review atau ulasan dengan detail pengguna dan filmnya. Di sini dilakukan pembuatannya dengan nama view Reviews with Detail. Kemudian di sini kita select dari tabel review, kemudian dijoinkan. Sehingga jika kita jalankan query-nya akan menghasilkan output dengan review ID, username-nya, titelnya, rating, dan juga komentar yang diberikan. Kemudian view yang ketiga adalah view untuk mencantumkan peringkat atau rating film rata-rata per genre. Jadi di sini untuk menampilkan rata-rata filmnya untuk setiap genre yang ada pada database. Di sini kita ambil select nama genrenya, kemudian kita ambil rata-rata ratingnya dari tabel movie, kemudian dijoinkan dan di group by genre name-nya. Sehingga jika kita jalankan, maka akan menghasilkan output genre name dengan rata-rata ratingnya berapa. Kemudian untuk view yang terakhir, yaitu yang keempat, digunakan untuk membuat daftar film dengan rating ulasan rata-rata. Di sini view dibuat dengan nama Movies with Average Review Rating, kemudian terdapat query untuk mengambil filmnya, judulnya, dan juga rata-ratanya, kemudian dijoinkan di grup by ID filmnya dan juga judulnya. Sehingga jika kita jalankan, maka akan menghasilkan output
movie ID-nya apa, kemudian title-nya, dan juga rata-rata review rating yang diberikan oleh user. Selanjutnya, pada bagian ini dilakukan pembuatan function. Pertama, di sini telah pembuatan function untuk menghitung usia pengguna. Fungsi ini kita buat dengan nama calculate age dan menerima parameter tanggalnya dan mengembalikan angka sebagai usianya. Dan di sini kita deklarasikan blok PLSQL untuk menghitung dan menentukan usia. Sebagai contoh, di sini saya memasukkan tanggalnya sekian untuk dihitung menggunakan calculate age yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini jika kita jalankan maka akan menampilkan usianya user adalah 34. Kemudian untuk fungsi yang kedua ada digunakan untuk menghitung total ulasan atau review oleh pengguna. Di sini fungsi dibuat dengan nama total review by user dan menerima parameter user ID-nya dan mengembalikan number sebagai total review-nya. Di sini dilakukan penghitungan menggunakan count dalam total review. Sehingga jika kita jalankan, di sini bisa kita dapatkan total ulasan oleh pengguna dengan ID 1 adalah sebanyak 7. Artinya user dengan ID 1 telah melakukan ulasan sebanyak 7 kali ulasan. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi untuk menghitung rating film rata-rata. Di sini dilakukan pembuatan fungsi dengan nama average movie rating yang menerima parameter ID movie-nya berapa sebagai number, kemudian akan mengembalikan number sebagai rata-rata ratingnya. Di sini dilakukan penghitungan rata-rata rating ke dalam average rating dari tabel review di mana movie ID-nya sama dengan movie ID yang dimasukkan oleh user. Kemudian akan mengembalikan nilainya. Di sini dilakukan pengecekan untuk menghitung dan menentukan rating film rata-rata dengan film yang memiliki ID 1, sehingga jika kita jalankan, maka peringkat atau rating rata-rata film dengan ID 1 adalah 8,5. Selanjutnya, pada bagian ini dilakukan pembuatan prosedur. Prosedur yang pertama saya buat untuk menambahkan ulasan baru. Prosedur ini bernama add review. Pertama, dilakukan deklarasi nama-nama variabelnya. Kemudian, di sini terdapat parameter yang nantinya harus diisi ketika akan menambahkan review baru. Untuk menguji, kita cek terlebih dahulu. Untuk kita select dari tabel review di mana user ID-nya adalah 1 dan movie ID-nya adalah 4. Di sini bisa kita lihat di sini masih kosong. Jika kita jalankan, maka akan muncul prosedurnya bertuliskan review ditambahkan untuk user dengan ID 1 dan pada movie dengan ID 4. Sekarang coba kita cek kembali, maka sudah ada komentar atau review dari user dengan ID 1 pada movie ID 4 sesuai yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Kemudian pada prosedur yang kedua, saya buat untuk memperbarui rating atau peringkat filmnya. Di sini terdapat dua buah deklarasi variabel yang ada movie ID dan juga rating. Sehingga nanti untuk mengupdate movie ini kita membutuhkan ratingnya dan juga movie ID-nya. Di sini pertama kita cek terlebih dahulu. Bisa diketahui bahwa rating pertama di sini adalah 8. Kemudian kita update movie di sini dengan movie ID dengan ID 2 kita ubah menjadi 10. Kemudian jika kita jalankan di sini maka akan muncul tulisan peringkat untuk movie ID 2 diperbarui menjadi 10. Jika kita cek kembali maka di sini ratingnya sudah bukan 8 melainkan 10 karena kita telah melakukan update movie rating menggunakan prosedur yang telah kita buat. Yang terakhir adalah yang ketiga, prosedur delete review. Delete review ini nanti akan menerima review ID-nya dalam bentuk number. Pertama, kita uji terlebih dahulu untuk memverifikasi dengan melihat tabel reviewnya dengan review ID 535. Bisa kita lihat di sini bahwa masih ada reviewnya dan jika kita jalankan prosedur yang telah kita buat ini dengan review ID 35, maka dia akan menghapus. Selanjutnya, yang terakhir adalah bagian trigger. Yang pertama, di sini saya membuat trigger untuk mencegah ulasan ganda atau double review oleh pengguna yang sama untuk film yang sama. Pertama, trigger ini saya buat dengan nama prevent duplicate review sebelum insert pada level review untuk setiap row-nya. Pertama, kita deklarasikan di sini vcon-nya number, kemudian kita ke backend, select on ke dalam vcon dari tabel review di mana user ID-nya itu sama dengan user ID yang baru dan movie-nya juga begitu. Kemudian, jika ternyata user sudah pernah melakukan review atau vcon-nya lebih dari 0, kemudian akan terdapat tulisan user has already reviewed this movie. Selanjutnya, di sini kita periksa terlebih dahulu ulasan untuk pengguna 1 dan film 1. Di sini bisa kita ketahui, di sini sudah ada reviewnya. Dan jika kita jalankan pengujian trigger ini, maka di sini akan ada tulisan user has already reviewed this movie.
Yang artinya trigger ini sudah bekerja dengan baik. Kemudian, untuk trigger yang kedua adalah trigger untuk memastikan bahwa rating yang dimasukkan oleh pengguna berada dalam rentang yang valid. Di sini, trigger saya beri nama inverse valid rating range dengan minimal ratingnya yang diberikan oleh user adalah 1 dan maksimal rating yang diberikan oleh user adalah 10. Di sini terdapat percabangan jika rating yang baru itu kurang dari minimal rating atau ratingnya itu lebih dari max rating, kemudian akan menghasilkan output berupa rating must be between minimal rating dan maksimal rating. Artinya rating harus terletak di antara minimal rating dan maksimal rating di antara 1 atau 10. Kemudian di sini saya coba lakukan pengujian untuk rating yang tidak valid. Sebagai contoh, ratingnya saya masukkan 15. Jika saya jalankan, maka akan menghasilkan tulisan rating must be between 1 dan 10. Rating harus berada di antara 1 dan 10. Hal ini muncul karena rating yang kita lakukan settingnya minimal 1 dan maksimalnya adalah 10. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk presentasi final project praktikum basis data saya, yaitu database movie yang juga saya gunakan di praktikum pemrograman web 1. Harapannya semua ilmu yang telah saya dapatkan di kelas praktikum basis data bisa saya aplikasikan ketika saya belajar, dan ilmu yang telah saya dapatkan bermanfaat untuk diri saya dan juga orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.